Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, shalom. Yang di atas shalom. Mantap. Anugerah Tuhan kalau kita boleh kembali bisa beribadah pada hari ini. Ya, saya percaya Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Pikiranmu menentukan hidupmu. Saudaraku, perlu disadari bahwa segala sesuatu yang ada, nyata, kasat mata, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu sebetulnya sesuatu itu berawal dari muncul di dalam pikiran, begitu ya. Sebelumnya itu ada lebih dulu di dalam pikiran. Ya, contohnya ini. Aqua ini ada, minuman ini ada, minuman kemasan ini ada. Sebelum dia ada, dia sudah ada di pikiran si pembuatnya, gitu ya. Demikian juga kursi yang didudukin oleh saudara-saudara, pakaian yang kita pakai, sepatu yang kita pakai sebelum itu ada, itu sudah ada di pikiran si pembuatnya. Ya, segala sesuatu ada berawal dari pikiran. Nah, ada sebuah pepatah berkata bahwa Anda pasti bisa jika Anda berpikir bisa. Jadi Anda akan tidak bisa kalau Anda berpikir tidak bisa. Ya, pepatah yang lain juga berkata bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi pada diri kita. Marcus Aurelius berkata bahwa kehidupan seseorang dibentuk dari jalan pikirannya. Jadi kalau pikirannya salah, ya, keputusannya akan salah, tindakannya juga akan salah. Ya, Ayub berkata di dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Jadi yang dipikir baik, yang terjadi baik, yang dipikir enggak baik, yang terjadi enggak baik. Milih yang mana saudara? Milih yang mana? Mikir yang baik. Iya. Klik. Pikiran harus dikendalikan. Ini pikiran kita ini bisa dikendalikan dan harus dikendalikan. Jangan dibiarkan mengembara. Ya, hanyut dalam situasi kondisi yang ada. Rasul Paulus berkata, klik. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah mengenal Kristus. Rasul Paulus berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita ngalamin kelahiran baru, dan biarlah roh dan pikiran kita diperbaharui. Pikiran kita sudah enggak sama lagi seperti pikirannya orang dunia. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaannya tumpul, kebodohan yang ada di dalam diri mereka. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kita enggak boleh lagi seperti itu. Jadi pikiran ini harus dikendalikan dan jangan dibiarkan mengembara. Ya, pikiran bisa dikendalikan saudara ya. Betul-betul pikiran bisa dikendalikan. Saya kaget dengan sebuah peristiwa di mana saya hadir dalam sebuah ibadah penutupan peti jenazah karena ada seorang suami dari jemaat ya yang dipanggil Tuhan secara mendadak. Saya sendiri juga kaget, apalagi dengan istrinya dan keluarganya. Dan waktu peti jenazah akan ditutup itu sang istri ini menangis dan kita semua juga sebagian besar itu nangis gitu ya. Menangis dan secara pikiran rasanya enggak terima ini dengan keadaan. Mengapa begini? Sudah demikian cepat engkau pergi gitu ya. Dan sekarang nanti kalau peti udah ditutup enggak bisa nyentuh lagi, enggak bisa lihat lagi, sudah enggak bisa diajak ngomong, enggak bisa disentuh ya. Jadi itu ada tangisan raungan yang begitu rupa. Yang waktu saat itu saya lihat juga, saya juga ikut nangis. Ya.
Kemudian karena saking sudah seperti memuncak begitu, saya bangkit dari kursi saya datangin ini ibu ini, saya peluk dia dan saya bisikkan kata-kata di dekat telinganya. Ci, ingat, tak bilangin. Ya, suami bisa pergi. Tapi firman Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada Tuhan yang gak akan pernah membiarkan dan meninggalkan Taci loh. Ingat ya, ingat Ci, saya sampaikan itu di telinganya sambil menangis. Iya, ingat Ci, ada Roh Kudus, saya bilang. Ada Roh Kudus yang diam di dalam diri Taci. Yang menyertai Taci loh sekarang ini, ada dia. Yang menghiburmu dan yang menolong Taci. Iya. Ya kemudian saya berdoa buat dia. Ya saudaraku, dan kemudian setelah berdoa saya kaget. Tiba-tiba dia sudah beranjak dari kursinya dan dia mendatangin temannya untuk koordinasi hal-hal yang urusan tentang kematian itu ya saudaraku. Saya kaget, langsung dia bisa diem dan bisa ngobrol ke sana ke sini. Kaget loh, padahal sebelumnya kan dia meraung-raung begitu rupa. Dan kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena beliaunya juga berkata, terima kasih Bu Luciana yang sudah bisa menenangkan saya. Saudaraku, pikiran bisa dikendalikan. Jadi enggak mesti hanyut, bisa dikendalikan. Dan ada sebuah kisah juga, ada seorang tentara Amerika yang waktu perang di Vietnam terjadi ya, tentara Amerika itu banyak yang ketangkap, dipenjara dan disiksa baik secara fisik maupun secara mental. Itu mereka harus masuk di ruangan penjara yang sudah penjara, ruangannya sempit sekali, pengap, gelap, bau, anyir darah, sepi, nggak bisa ngomong dengan siapa-siapa. Dan itu sehari-hari yang terjadi seperti itu, nggak bisa gerak ya karena ruangnya sangat sempit. Dan kisah itu menceritakan bahwa banyak tentara Amerika yang sakit mental, jadi sinting gitu ya, karena ini tekanannya begitu berat. Tapi ada seorang tentara yang luar biasa, yang namanya James Naismith. Ini ya dia berkata kepada dirinya, aku nggak mau jadi, nggak waras ini pikiranku. Aku nggak bisa apa-apa, tapi aku harus ngurus ini pikiranku, dia berkata. Aku harus jaga ini pikiranku supaya aku nggak stres. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh kontak sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Selain itu apa yang dia pikirkan? Ya, yang bisa diatur ini pikiran. Kemudian dia membayangkan apa sih yang aku inginkan setelah nanti aku keluar dari penjara ini? Ya, dia membayangkan itu dan dia karena dia suka main golf, ya. Dan kemudian dia itu punya ide, aku mau main golf di pikiranku. Jadi dia itu membayangkan dia pakai pakaian golf, dia pegang stick golf, dia pergi ke lapangan golf, dia memukul itu bolanya nggak masuk, kalau nggak masuk mesti digimanain. Kemudian waktu masuk orang-orang pada tepuk tangan, suasana panasnya lapangan, dia bayangkan itu semua dari hari ke hari. Dan sampai pada tahun yang ke-7, ya waktu perang sudah selesai dan dia dibebaskan. Apa yang dia lakukan? Ya, dia pergi ke lapangan golf, ya, dan dia ikut dalam turnamen golf dan dia mendapatkan hole in one. Ya, jadi orang-orang itu sampai pada kaget. Kamu baru keluar dari penjara, kok bisa luar biasa? Kamu latihannya bagaimana? Kan nggak boleh pergi kemana-mana. Wah, dia berkata, setiap hari aku latihan di pikiranku. Ya. Jadi saudara, apa yang dipikirkan berulang-ulang itu sampai tertanam di alam bawah sadar dan itu kebangun saudara. Jadi satu tindakan yang bisa setitis itu. Jadi pikiran ini bisa dilatih saudara. Dan pikiran ini harus dilatih untuk diarahkan. Begitu ya. Nah, klik. Rasul Paulus berkata bahwa, ya, klik lagi dulu. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9. Klik lagi.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, firman Tuhan katakan bahwa semua yang benar. Jadi tidak hanya yang benar, tidak hanya yang mulia, tapi semua yang benar itu harus memenuhi ini. Pikirkan, ya. Ayat yang diterjemahan yang bahasa sehari-hari dikatakan, isilah pikiranmu, ya, dengan hal-hal yang bernilai, ya. Gambar yang tadi bisa ditayangkan. Pikiran itu seperti tanah yang kosong, Bapak Ibu, ya, yang harus dikelola, harus ditabur dengan benih yang berkualitas, ya. Kalau itu nggak dikelola, tanah yang kosong itu kalau nggak diurus, apa yang akan tumbuh? Semak belukar. Kita kan nggak ada toh yang menanam semak belukar, tapi semak belukar itu bisa tumbuh dengan sendirinya karena sebuah lahan tidak diurus. Jadi kalau pikiran ini juga nggak diurus, saudara, ya, pikiran itu seperti lahan kosong yang akan tumbuh semak belukar. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia itu akan muncul, yang mana itu pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita, tindakan akan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan akan mempengaruhi karakter, dan itu akan menentukan masa depan kita, yang mana itu berangkat dari satu titik yang namanya pikiran. Jadi mau ngalamin kehidupan yang baik, pikirkan hal yang baik. Ya, karena firman Tuhan katakan di sana, lakukanlah itu yang dipikir semua itu lakukan. Apa yang sudah diajarkan, diterima, didengar, lakukanlah. Jadi pikiran mempengaruhi tindakan dan tindakan akan mempengaruhi kehidupan. Firman Tuhan katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini ditentukan dari pikiran. Allah akan menyertai, akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudara mau mengalami penyertaan Tuhan? Pastikan semua yang benar, yang mulia ada di pikiran. Karena itu akan menentukan tindakan. Engkau akan ngalamin ketenangan, mau ngalamin ketenangan damai sejahtera, urus ini pikiran. Ya, isi dengan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, semua yang suci. Ya, yang disebut kebajikan patut dipikirkan, pikirkan semuanya itu. Ya, klik berikutnya. Norman Vincent Peale dia berkata bahwa ubahlah pikiranmu, maka engkau akan bisa mengubah dunia yang ada di sekelilingmu. Ubah pikiran ini, maka keadaan akan berubah. Ubah pikiran ini, maka kehidupan akan berubah. Ya, ada seorang gadis, Liz Murray, dari Bronx, New York. Dia tinggal di New York. Ya, ini anak tunawisma, orang tuanya tunawisma, ya, nggak punya rumah. Dan kedua orang tuanya ini adalah pecandu narkoba, mengidap HIV/AIDS, saudara. Ya, istilahnya kalau di sini kan gelandangan, nggak punya rumah, orang tuanya kena HIV, ya, pecandu narkoba, dia drop out, putus sekolah SMP, nggak bisa sekolah lagi, jadi tukang cuci piring. Kalau istirahat di stasiun kereta di bawah tanah, merana, ya, saudaraku. Tapi dia ngalamin satu perubahan kehidupan saat di satu titik. Dia menyadari bahwa ya, kondisi keluargaku sudah begini, gak bisa diubah. Ya, aku miskin, ya, aku terlunta-lunta seperti gak bisa diubah. Tapi aku bisa mengubah apa yang ada di dalamku. Apakah itu pikiran? Ucapkan sama pikiran. 1, 2, 3. Pikiran. Gak bisa ngubah yang di luar, ya diubah yang bisa diubah di dalam. Ini pikiran diubah, saudaraku. Ya, kemudian dia berkata bahwa aku harus bangkit. Aku gak mau hidup begini terus. Ya, dan dia berkata, ya, aku mau katakan selamat tinggal kemelaratan, selamat tinggal kemiskinan. Semangat itu ada dalam pikirannya. Ya, aku harus berubah. Dia
berusaha untuk bisa sekolah lagi walaupun terlambat. Dia berusaha sekolah lagi walaupun dia harus pindah dari kota ke kota karena dia ngurus mamahnya juga yang sakit AIDS, ya. Saudaraku, walaupun terlambat dia tetap berusaha, tapi luar biasa dalam usaha pikiran positif dan semangatnya itu. Dia mencapai prestasi, harusnya sekolah 4 tahun, dia bisa capai dalam 2 tahun, dia dapat prestasi peringkat 1, dia mendapat beasiswa, dan dia pengen kuliah di Harvard University. Wah, satu kampus yang keren begitu ya. Buat aku gak mungkin, tapi gurunya berkata, mungkin kamu bisa. Ya, itu membuat dia semangat. Dan singkat ceritanya juga dia bisa kuliah di kampus yang bergengsi itu di Harvard. Dan kemudian dia ambil S3, dia ambil jurusan psikologi dengan tujuan dia mau juga mengubah orang-orang yang malang hidupnya supaya mereka ngalamin perubahan kehidupan. Dia menjadi pembicara motivasi, ya dia berkembang begitu rupa. Dia mendirikan perusahaan workshop untuk memberi inspirasi pemuda remaja yang putus asa dalam menjalani kehidupan supaya ngalamin hal yang luar biasa. Luar biasa ya ini Liz Murray ini. Dan kemudian tahun 2013 dia mendapat anugerah gelar doktor kehormatan di bidang pelayanan publik. Dan kisah hidupnya ini difilmkan. Ya judulnya Homeless to Harvard. Saudara, orang yang ya terlunta-lunta bisa jadi orang yang berhasil dan berdampak. Perubahan itu dimulai dari pikiran. Gak bisa ngubah yang di luar, ubah yang di dalam. Maka yang di luar akan juga ikut berubah. Amin, saudaraku. Iya. 2 hal kita mau belajar. Pikiran yang seperti apa sih yang kita harus miliki sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, miliki pikiran yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Miliki pikiran yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Mengapa kita sebagai orang percaya kita harus memiliki pikiran yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya? Ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya mau ajak saudara juga baca lagi ya. Ini mungkin jarang ya, ini terjemahan sehari-harinya. Jarang dibaca, kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Dan jalanku bukan jalanmu. Semua. Setinggi langit di atas bumi. Setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Dan jalanku di atas jalanmu. Mengapa kita perlu punya pikiran manusia yang kecil ini, saudara, perlu tunduk sama pikiran Tuhan? Ya, karena pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Nah, bedanya tuh seperti apa di sini firman Tuhan menjelaskan setinggi langit di atas bumi. Jadi tinggi banget. Kalau mikirin yang baik-baik, baiknya kita, itu Tuhan punya sesuatu yang lebih baik, jauh dari apa yang kita pikirkan. Saudara percaya? Nah, itu saudara, ya. Dan firman Tuhan di dalam klik Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, baca lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan ya tentang kita. Ya. Dan ya rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara percaya? Berapa banyak yang percaya kebenaran firman Tuhan ini? Saya percaya? Tuhan lihat ini umat. Tuhan yang besar, punya rancangan yang besar buat umat ciptaannya. Amin, saudara. Tangkap ini. Besarnya seberapa? Ya sebesar pikirannya yang jauh dari pikiran kita itu.
Kalau tadi kita bicara tentang sebelum segala sesuatu ada itu sudah berawal dari pikiran. Sebelum engkau dan saya ada, engkau dan saya sudah ada di pikirannya Tuhan. Amin, saudara. Engkau dan saya sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Engkau dan saya bisa gagal, tapi Tuhanku tidak pernah gagal. Amin, saudaraku. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan yang putus asa, merasa diri nggak berharga, merasa diri gagal karena nggak berhasil masuk di universitas negeri, nggak berhasil masuk di fakultas yang dikehendaki, ya, nggak berhasil ngikutin program yang dirindukan, nggak berhasil menikah dengan pria atau wanita idamannya. Ya, perlu diketahui bahwa hidup kita tidak ditentukan dari kampus, dari kuliah, dari harta benda, dari orang siapapun, tapi hidup kita ditentukan dari rancangan Tuhan yang sempurna. Amin, saudara? Ya, ini perlu dipahami oleh kita. Jadi, kita perlu pikiran ini tunduk. Hari ini adakah harapan-harapanmu yang belum terjadi itu? Engkau merasa gagal? Ketahui bahwa ada rancangan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan rancangkan lebih dari apa dan yang engkau saya pikirkan. Ya, apapun kondisimu, siapapun engkau dan saya, segagal apapun kita, rancangan Tuhan sempurna. Ya, saudaraku, tangkap kebenaran ini. Mari kita renungkan sedikit tentang itu, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir, sudah disediain tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Mantap kan? Ya, harusnya ini kan semua bangsa Israel dengan itu pengintai-pengintai kan harusnya ngalamin dong itu porsi yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Saudaraku, tapi fakta membuktikan bahwa dari sekian banyak orang bangsa Israel itu beserta itu 12 pengintainya itu, yang masuk generasinya mereka itu hanya 2 orang. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Padahal yang masuk harusnya mereka semua masuk. Punya hak yang sama. Tapi mengapa hanya 2 yang masuk? Saudara, apa yang menyebabkan? Pikirannya enggak tunduk sama Tuhan dan firman-Nya. Tuhan bilang, aku kasih itu tanah. Ya, itu apa? Tuhan akan menumpas itu orang-orang bangsa-bangsa yang ada tinggal di sana, juga raja-rajanya. Tapi, ya, di pikiran itu ada apa, saudara? Di pikiran itu ada logika. Betul, saudara? Di pikiran kita itu ada akal. Di pikiran kita itu ada pertimbangan, perhitungan. Ya, waktu mereka meninjau itu tanah Kanaan, kan yang 10 berkata apa? Ya, itu memang betul. Tanahnya berlimpah dengan susu dan madu, ini hasilnya. Nah, tapi ada tapinya itu, saudara ya. Memang itu secara kasat mata, iya, betul, gak salah ya. Orangnya tuh kan memang orang enak, itu ya orang enak. Bukan masakan orang enak, saudara ya, orang enak. Ini kan orangnya itu raksasa, perawakannya tinggi-tinggi. Ya memang ada itu, ya bangsanya kuat, bangsa yang diam di sana itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Kita tidak akan maju dan menduduki untuk mengalahkan kota itu. Gak mungkin. Nah, saudara itu loh ya. Yang berkata enggak mungkin, itu mereka berpikir pakai pikirannya sendiri yang kecil. Tapi padahal Tuhan bilang, ya kamu akan tinggal di sana, aku akan menumpas. Tuhan yang akan bertindak. Tapi mereka tuh enggak fokus kepada apa yang Tuhan bilang, tapi mereka fokus kepada itu loh raksasa-raksasa, buah kecil seperti belalang. Ya, kita enggak dapat menyerang mereka karena mereka lebih kuat. Logika. Apa salah berlogika? Ya sebetulnya enggak, ya itu memang faktanya. Tapi yang perlu ditangkap adalah bahwa
Seperti yang Yosua katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Tapi janganlah kita memberontak, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ya, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara, ini loh, lihat fakta, tapi akhirnya terbatas dengan fakta itu. Padahal fakta harus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin, saudara. Fakta harus tunduk, realita, kenyataan harus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan gak pernah bohong. Tuhan maha kuasa, Tuhan serba bisa, Dia luar biasa. Amin, saudara. Nah, karena Yosua dan Kaleb ini tunduk pada Tuhan yang maha bisa, maha besar, menyertai, menolong, percaya, pikirannya tunduk pada pikirannya Tuhan. Dua orang ini masuk menikmati tanah Kanaan. Jadi saudara, untuk tunduk, pikiran tunduk ini enggak gampang ya. Ya, sekian ratus ribu orang dibanding gendungan 2 orang, hanya 2. Kira-kira itu ya yang bikin banyak anak Tuhan tuh enggak ngalamin mujizat. Karena pikirannya enggak bisa tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi enggak bisa percaya sama firman Tuhan itu ya. Baik, berikutnya. Abraham dan Sarah ngalamin mujizat yang dahsyat dari Tuhan di usianya yang sudah sangat usur. Ya, dia tangkap itu firman Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Mana bisa satu aja, gua udah loyo gini. Ya, tapi firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap. Istrinya itu rahimnya sudah tertutup, dia sudah lemah. Gak mungkin. Itu mah kalau orang dunia berkata itu ide gila kali ya. Tapi saudara, ini loh. Betapa jauhnya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kemampuan kita dengan kemampuan Tuhan. Tapi Abraham berhasil ini menundukkan pikirannya. Fakta tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Ya, itulah sebabnya dia ngalamin mujizat, saudara ya. Terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Ya, karena ketidakpercayaannya. Dia yakin dengan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Sekarang siapa pengharapan kita? Siapa yang kita andalkan? Pikiran ini terfokus kepada apa? Apa kata dunia? Atau apa kata Tuhan? Bergantung pada kondisi atau bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan? Iya, klik. Dilewat saja satu. Sekarang saudaraku, aplikasinya. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita hari-hari ini menghadapi kondisi yang seperti ini. Ya. Kita hidup di kondisi yang sekarang ini sedang terjadi secara global. Perdagangan pasar global sedang ngalamin lesu di semua negara. Itu Ibu Sri Mulyani berkata ya. Bahwa akan ada banyak negara yang sedang antre untuk terjun dalam ngalamin resesi global. Ya, kalau saya dengarkan omongannya Bu Sri Mulyani ini saudara ya, pertumbuhan perdagangan dunia sekarang ini hanya 2%. Ya, 2,1%. Tahun lalu 6,3%, tahun lalunya lagi 10,7%. Jadi ini ngalamin drastis, penurunan yang drastis, dan itu global, tidak hanya sektor-sektor tertentu, tapi semua dunia akan ngalamin itu. Jadi seperti telur di ujung tanduk.
Itu kata dunia. Tapi apa kata firman Tuhan? Klik. Ya. Ingat firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara? Iya. Cinta ditolak. Ya. Ngelamar kerja sana sini enggak diterima. Ya. Merasa diri enggak berharga. Tapi apa kata firman? Ini loh, pikiran ini harus disetting, saudara. Jangan, udahlah mengunci diri. Enggak usah keluar-keluar, enggak ketemu orang. Jadi saudara jadi aneh ya kalau ketemu orang-orang yang masuk dalam kamar sembunyi, malu, gak mau bergaul dengan orang. Tapi apa kata firman kalau kondisimu sedang saat itu sedang mengalami seperti itu? Firman Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Tuhan bilang, amin. Engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Orang gak peduli mungkin, tapi ada Tuhan yang mengasihi. Itu kata firman, pegang itu firman. Jadi pikiran kita disetting dengan itu firman ngomong apa. Ya, sakit dokter sudah berkata seperti ini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, bagaimana bisa berhasil? Tabungan gak punya, modal gak punya. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Alami ini. Ngalamin sakit, vonis dokter seperti ini. Apa kata firman Tuhan? Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang anak Tuhan yang bernama Billy Lantang. Ya, dia ini mengalami sakit kanker darah. Stadium terakhir. Ya, dia sempat ngalamin itu dan dokter berkata bahwa sisa umurnya dalam kondisi seperti itu hanya tinggal 3 bulan. Ya. Kalau dia mau menjalani kemoterapi dan kemoterapi itu bisa berhasil, bisa tidak. Ya kalau orang kanker kan itu ya harus menjalani kemo ya. Tapi kemo itu pun kalau dilakukan bisa berhasil, bisa tidak. Nah kalau berhasil dia akan bertahan hidup hanya 6 bulan saja. Waduh ya, kasihan ya. Dan jika kemoterapinya gagal, dia hanya akan bisa bertahan hidup 7 hari saja. Waktu dia dapat berita itu, saudaraku, dari apa kata dokter dia dengar. Hari yang sama, dia mendapatkan ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi perhatikan perkataannya Tuhan, firman-Nya. Perkataan hikmat ini maksudnya ya, ini. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dikatakan. Itu akan menjadi kehidupanmu dan kesembuhan bagi tubuh. Waktu dia dapat kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dia ingat? Dia ingat kepada perkataannya Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah mati di atas kayu salib tidak hanya untuk dosanya, tapi Yesus mati untuk sakit penyakitnya. Dan di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, sudah selesai. Masalah sakitku sudah selesai di atas kayu salib. Dan apa yang dia doakan sementara itu, saudara, kita mau tonton sebuah klip ini ya, 1 menit saja. Silahkan ditayangkan. Kalau saya percayanya gini, saya percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang waktu dia katakan sudah selesai di kayu salib, bukan sekedar keselamatan diberikan, tapi kesembuhan, kesehatan sudah diberikan. Jadi waktu aku berdoa di rumah sakit, aku bukan berdoa minta kesembuhan, aku berdoanya Tuhan terima kasih bahwa aku sudah terima kesembuhan. Itu yang aku perkatakan tiap hari. Bahwa kenyataan hidupku ini harus tunduk sama kebenaran bahwa aku sudah disembuhkan. Dan dengan iman itu, aku mulai perkatakan itu hari lepas hari. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, aku selalu bilang ini, Tuhan, aku ngucap syukur bahwa hari esokku dipegang penuh sama Tuhan. Jadi itu yang menjadi harapan aku. Dan menjadi harapan akhirnya kita berjalan dan akhirnya melihat step by step
tangan Tuhan menolong hari lepas hari sampai pada akhirnya. Karena saya percaya pada ujung daripada itu semuanya, kalau kita ngerti dan kita percaya berjalan bersama Tuhan, itu pasti ujungnya aman dan nyaman. Seringkali kita gak bisa lihat, karena kita lagi lihat masalah. Tapi di ujung nanti kita bisa kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. At the end you can say that, gitu. Yang dia tekankan di sini adalah bahwa apa? Fakta harus tunduk pada kebenaran. Kata dokter harus tunduk kepada apa kata firman. Sekalipun kondisi tubuhnya lemah, vonis sudah tinggal beberapa bulan, beberapa hari lagi, kondisi pertolongan yang sudah tidak menentu. Tapi sebuah keyakinan, ini pikirannya tuh tunduk kepada firman, lebih dari tunduk kepada fakta, saudara. Ya, sehingga yang dia katakan adalah bahwa aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dia. Jadi saudara, untuk mengucap syukur di tengah kondisi sakit yang begitu berat, vonis dokter yang menteror dia, tapi dia mulut bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh oleh kematianmu di atas kayu salib. Bisakah saudara ini pikiran tunduk kepada kebenaran. Fakta harus tunduk pada kebenaran. Penyakit, kelemahan harus tunduk pada kebenaran. Kekurangan, masalah, ya saudara, harus tunduk pada kebenaran. Aku jatuh gagal berkali-kali, ya harus tunduk pada kebenaran. Ada masa depan cerah buat engkau. Engkau ada dalam rancangan Tuhan. Ya, saudaraku, bisakah kita membangun ini dalam pikiran kita untuk kita ngalamin mujizat? Ini dia menjadi seorang hamba Tuhan ya, Pastor Billy Lantang, dia khotbah di mana-mana, saudara sudah sehat, mujizat Tuhan terjadi dan vonis dokter tidak terwujud, tapi firman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhannya Pastor Billy Lantang sama dengan Tuhanmu dan Tuhanku. Oleh sebab itu yang membedakan pikirannya. Kita mau jadi seperti Yosua dan Kaleb atau jadi 10 pengintai yang gak ngalamin apa-apa. Oleh sebab itu pikiranmu menentukan hidupmu. Tundukkan pikiran kita kepada Tuhan yang maha kuasa, maha bisa, maha luar biasa. Tundukkan pikiran kita kepada firman-Nya. Sebab firman-Nya tidak pernah gagal. Supaya engkau dan saya ngalamin firman janji Tuhan itu. Yang terakhir. Yang kedua, miliki pikiran yang sepakat dengan firman Tuhan. Kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Miliki pikiran yang sepakat dengan firman Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Saya mengajak saudara membaca bersama-sama dengan bersuara supaya telinga kita mendengar, yang kita dengar ini masuk ke pikiran kita. Ya, ini sekarang sedang terapi pikiran juga ini. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, ayat ini menjelaskan sekali bahwa kehidupan berhasil, kehidupan beruntung yang didambakan, diharapkan semua orang itu ditentukan dari satu titik. Apa itu? Pikiran. Apa yang harus ada di pikiran kita? Firman Tuhan katakan di sana, renungkanlah ya kitab Taurat itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu. Bagaimana direnungkan kalau dibaca juga enggak. Mesti dibaca, baca berulang-ulang setiap hari. Isi pikiran ini. Dari mata masuk ke pikiran. Dari telinga kita mendengar masuk ke pikiran. Perkatakan, firman Tuhan juga menjelaskan. Mengucapkan, dengan kita mengucapkan ini saudara, telinga kita mendengar. Makin mancep ini firman ya dalam hidup kita.
Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Lah kalau tadi James Naismith aja memikirkan tentang golf, ya dia bisa sampai begitu rupa masuk ke alam bawah sadar. Kalau firman Tuhan ini direnungkan terus siang malam, setiap hari dibaca, diperkatakan, diucapkan, dilakukan terus, itu akan mempengaruhi tindakan. Pikiran ngalamin tindakan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, maka tindakanmu pasti benar. Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi apa kata firman Tuhan, apa yang tertulis dalam firman ini masukkan ini ya, sudah diinput semua kepikiran kita dengan membaca, merenungkan, memperkatakan, mengucapkan setiap hari, yang itu mana akan membentuk tindakan kita selaras dengan apa yang tertulis di dalamnya. Itu tugas kita, saudara. Tapi selanjutnya ini yang mantap. Karena dengan demikian, dengan kita melakukan itu saudara ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah itu akan terjadi dengan sendirinya. Bangun generasi anak-anak cucu menantu kita untuk melakukan ini. Mari kita menghidupi ini. Karena firman Tuhan juga berkata, dengarkanlah perintahku, lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu. Tidak hanya engkau, tapi juga anak dan cucumu, kemana engkau pergi. Jadi saudara, firman Tuhan itu, Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, mana yang gak boleh, mana yang boleh. Lakukan dengan hati-hati tepat seperti yang tertulis. So kalau direnungkan ini Yosua ya, waktu mau merebut Yeriko, itu kan ada tuntunan Tuhan itu buat buat Yosua untuk merebut Yeriko itu ada tuntunan Tuhan. Nah, dia tidak harus meruntuhkan dan merebut Yeriko dengan kekuatan, dengan perang yang harus seperti apa. Tapi ada tuntunan Tuhan yang indah, ya. Tuhan berkata bahwa harus mengelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengedari sekali saja. Dan itu dilakukan 6 hari. Hari ke-7 lakukan itu 7 kali. Ya. Siapkan itu 7 orang imam, bawa 7 sangkakala. Dia harus berjalan di depan tabut. Di depan tabut ada bala tentara yang membawa senjata-senjata. Diatur sama ada tuntunan Tuhan itu ya untuk ngalamin sebuah kemenangan. Dan Yosua melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, mereka kompak dan Yeriko dirubuhkan, Yeriko direbut dalam kuat kuasa supranatural dari Tuhan. Ada pertolongan supranatural Tuhan buat hidup setiap kita. Tapi dengar tuntunan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan yang secara general ini ada di firman Tuhan. Tapi ada tuntunan Tuhan secara spesifik buat setiap kita untuk engkau menang dalam keadaan hidupmu. Oleh sebab itu saudara, mari pikiran ini harus disetting. Diatur ini ya. Harus sepakat dengan firman Tuhan. Ya. Kelahi sama suami. Ya. Kelahi sama suami. Pengennya apa saudara? Cerai. Begitu kan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan oleh manusia. Kita mau tunduk enggak, mau ngikutin enggak gitu ya. Nah, klik berikutnya. Daud berkata di dalam Mazmur 1 ayat yang 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecemooh. Tetapi yang kesukaannya, kita baca bersama ya, yang tulisan merah, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kita ucapkan sama 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pikiranmu menentukan kebahagiaan dan kesuksesan hidupmu. Berangkat dari mana? Pikiran sekali lagi.
Pikirannya ini diisi dengan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Pikirkanlah itu. Apa? Firman Tuhan lagi, saudara. Sudah, saudara, ini yang utama dan terutama. Ya, pastikan kita punya kebiasaan baca firman Tuhan. Ya, minimal setengah jam tiap hari. Baca itu, saudaraku. Dan, ya, di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dalam menjalani kehidupan kita ini ada banyak informasi, ada banyak arahan. Ada arahan firman Tuhan, tapi ada arahan ini, omongannya orang fasik ini ya. Orang fasik, orang yang berdosa, kumpulan pencemooh. Jadi kalau contoh ini tadi ya yang saya bilang, misalnya kita ini pasea ya sama suami, bertengkar begitu ya, yang sering terjadi kan gitu. Terus curhatnya ya sama orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Ya. Apalagi curhatnya juga sama orang yang juga bercerai. Orang nggak kenal Tuhan bercerai, saudara. Lah, kira-kira nasihatnya apa? Tinggalin aja. Ngapain dipertahankan? Susah-susah, hidup hanya sekali. Cari lain lagi. Ayo, aku sudah ikutin jejakku. Saudara, ya ini. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada banyak nasihat. Nasihat yang mana? Jadi ya, kita sepakat dengan apa? Firman Tuhan. Walaupun pulangkan saja aku ke rumah mamiku. Tapi firman Tuhan berkata apa? Ya, apa yang sudah disatukan Tuhan jangan dicerai. Klik. Contoh yang lain lagi saudara ya. Kalau lagi geram marah. Ya. Apa kata firman Tuhan? Itu loh saudara. Jadi kalau kita lagi merasakan yang gak enak, tantangan, tekanan. Ingat firman Tuhan. Lagi diberkati juga ingat firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Diberkati untuk jadi berkat. Lalu lagi butuh berkat. Apa yang harus kita lakukan? Begitu ya. Ya kalau lagi dijahatin orang, ya, sebel, kesel di rumah, di kantor, di pekerjaan, sama anak, sama suami atau sama istri. Firman Tuhan bilang apa? Sabarlah kamu, seorang terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah itu juga. Ya. Dijahatin orang. Sudah melakukan yang baik, firman Tuhan bilang, kenapa air susu dibalas dengan air tuba? Lakukan yang baik dibalas dengan yang jahat. Apa kata firman Tuhan? Nah itu loh, kita sepakat terus dengan apa kata firman Tuhan. Jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi tiap ada kondisi, selalu lihat firman, ingat itu firman tuh ngomong apa. Nah kita sepakat pikiran kita, karena pikiran ini kan yang ngatur tindakan kita saudara. Maka kita itu akan terus dijauhkan dari hal-hal yang gak baik untuk kita sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya. Saat kita sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya firman Tuhan bilang apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Akan ada kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang hidup taat pada firman-Nya. Akan ada pembelaan Tuhan atas orang-orang yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Amin saudara. Tuhan punya cara ya untuk menolong kita di luar pemikiran kita. Seperti tadi lagu tadi dikatakan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari bangun diri hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Dan kita akan ngalamin penggenapan firman Tuhan, masa depan cerah terjadi dalam hidup kita. Semua berangkat dari pikiran. Dan ada 3 hal saudara yang perlu kita perhatikan. Bicara tentang menjaga dan membangun pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, ya, di lingkungan seperti apakah Anda tinggal? Ya, di lingkungan seperti apa kita tinggal? Ya, karena ya kita ini adalah hasil dari lingkungan yang mengelilingi kita. Ya,
orang akan cenderung berpikir ya tentang apa yang sering kita dengar, kita lihat, kita bicarakan. Kalau ngomongnya jorok, ya, ngomongnya jorok, itu biasanya kan ular saudara ya. Ngomongnya jorok, kasar, tinggal di lingkungan kasar. Ya, biasanya itu nular kan, kita juga jadi kasar. Ya, sukanya balas ini pemikiran tentang pembalasan itu ada begitu dan itu bisa jadi refleks. Itu karena lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan di waktu luang? Karena saudaraku, apa yang kita lakukan di waktu luang, kita menghabiskan waktu kita di waktu luang itu akan sangat menentukan apa yang kita pikirkan. Kata lagi senggang waktu, Anda lagi sendirian, istri nggak ada di rumah, suami nggak ada di rumah, nggak ada anak-anak di rumah, ngapain? Ya. Lagi di kantor, di perusahaan nggak ada orang, ngapain? Tutup pintu, kunci kamar, ya, Anda lagi ngapain? Itu yang akan menentukan apa yang akan jadi pikiran kita, saudara. Nah, iblis dalam segala bentuknya akan membawa godaan terbesarnya ketika seseorang ada dalam kesendirian. Jadi saudara jangan suka menyendiri. Kalau sendiri datang, sembahyang sama Tuhan, baca firman Tuhan, sembah Tuhan, ngalamin Tuhan, hadir Tuhan, jamah. Saudara, ada ide-ide inspirasi datang luar biasa. Ya, tapi kalau melakukan yang sebaliknya, hati-hati saudara. Dan perhatikan anak-anakmu waktu mereka sedang sendiri di kamar mengunci pintu. Apa yang mereka lakukan ini perlu diperhatikan. Karena itu ya kebanyakan apa saudara ya. Yang negatif ya, meracuni, merusak pikiran. Pikiran diisi dengan yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu disiplinlah untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, ucapkan sama 1, 2, 3. Membaca firman Tuhan setiap hari. 1, 2, 3. Setiap hari. Renungkan, perkatakan saudaraku. Terus setiap hari. Dengan kita bangun kebiasaan seperti ini kita akan ya tidak akan menyia-nyiakan waktu senggang kita. Baca buku-buku yang baik, buku-buku yang membangun ya. Sekarang kan pakai ini ya, pakai di media itu banyak ya, saudara bisa ikutin itu. Semua yang baik, semua yang benar. Dan yang terakhir, siapa teman-teman terdekat Anda? Anda bergaul dengan siapa? Ya, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda bicarakan dengan mereka, itu yang akan nancep di pikiran Anda. Ya. Bergaul dengan orang yang gak percaya Tuhan, bergaul dengan orang-orang jahat, nilai-nilai dunia itu yang akan masuk di pikiran Anda. Ya, karena tuntutan dan tekanan dalam pergaulan itu merupakan pengaruh terbesar yang membangun kehidupan seseorang. Ya, klik 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat yang lain mengatakan bahwa tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ini ya saudara, ayatnya tegas banget. Sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi dia orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ayatnya ya tegas pisan. Lah di traktir kan enak. Tapi saudara, orang-orang yang gak tahu firman Tuhan ini akan meracuni pikiran. Jadi betapa lebih pentingnya menjaga pikiran daripada menjaga perut. Ya, saudara. Perutnya kalau dijajanin kan enak ya makan bersama. Tapi menjaga pikiran lebih penting dari mengisi pikiran lebih penting daripada mengisi perut. Dan pastikan ini diisi dengan segala yang benar. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, Anda bisa mengubah kehidupan Anda dengan mengubah pikiran Anda. Jika Anda mau mengubah pergaulan Anda dan menggunakan waktu luangmu dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, musik bisa siapkan diri. Miliki pikiran, kita baca bersama. 2, 3. Miliki pikiran yang tunduk dan sepakat
dengan Tuhan dan firman-Nya untuk mengalami masa depan cerah bersama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.